Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, masa depan yang indah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Masa depan yang indah. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, jelas firman Tuhan memberikan satu informasi, satu jaminan, dan ini kabar baik untuk saudara dan saya untuk tidak perlu khawatir. Dikatakan Tuhan mengetahui saudara rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya. Saudara, bukan rancangan yang buruk, bukan kecelakaan, bukan hal-hal yang sifatnya merugikan kita. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Inilah goalnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan yang baik, penuh harapan untuk kita. Oleh karena itu, kita itu saudara harus seturut dengan firman. Itu kata kuncinya saudara. Tuhan mau berjanji 1000 kali pun, 1.000.000 kali pun, kalau kita nggak merespon, tidak merespon dengan benar firman tersebut, ya sia-sia saudara. Jadi respon terhadap firman itu penting, sangat menentukan perubahan kehidupan kita. Jika kita merindukan punya masa depan yang cerah, mengalami janji Tuhan, masa depan yang indah, ya tentunya saudara, kita harus bayar harga dong. Kita tidak pernah diajari Tuhan instan, jalan pintas. Tuhan adalah Tuhan yang suka mendidik. Tuhan adalah Tuhan yang suka membentuk, memproses seseorang sehingga bertumbuh, sehingga murni jadinya saudara. Jadi kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, jaminan daripada Tuhan tentang masa depan yang indah, yang cerah, maka kita harus membayar harga saudara. Harga yang seperti apa yang kemudian harus kita bayar supaya masa depan kita itu adalah masa depan yang indah. Nah, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karakter itu penting. Good character is the best insurance
itu dikatakan merupakan satu jaminan untuk memiliki masa depan yang cerah, karakter yang baik. Karena lewat karakter kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Kalau karakter kita buruk, kita akan masa bodoh. Kita nggak peduli apa kata firman. Itu yang kemudian membuat kita menjadi bodoh. Tapi kalau karakter kita baik, ini menjadi satu jaminan masa depan kita cerah. Karena kita menjadi mengerti kehendak Tuhan. Saudara, di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, orang tidak akan mungkin mempekerjakan orang yang karakternya buruk. Karena itu akan merusak dan merugikan perusahaan. Tapi perusahaan mencari orang-orang yang punya karakter yang baik. Karena itu akan menguntungkan bagi perusahaannya. Untuk itu saudara, pentingnya karakter. Karakter itu sangat penting. Rut pasal 3 ayat yang ke-11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudara, di dalam kitab Rut ada wanita terkenal yaitu Naomi, Orpa, dan Rut, di mana salah satunya adalah Naomi dan Rut. Mereka terkenal karena karakter yang baik. Karakter yang dimiliki Rut membuat seluruh kota mengakui karakternya yang mulia. Sehingga seluruh kota dia diakui. Dan Rut mendapatkan pengakuan dari orang lain, bahkan dari seluruh kota itu. Nah, pertanyaan saya saudara, apa yang membuat Rut dikenal sebagai perempuan yang punya karakter yang baik, yang punya karakter mulia? Nah, yang pertama saudara, kasihnya. Rut pasal 4 ayat ke-15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Salah satu tanda bahwa kita memiliki karakter yang baik adalah kasih yang tulus. Dan ini yang dimiliki seorang Rut. Rut dan Naomi mungkin mengalami gesekan. Namun hal tersebut tidak menjadikan Rut tidak baik. Justru melalui adanya gesekan dan perbedaan dengan mertuanya, itulah yang membuat Rut lebih mempunyai kasih yang tulus kepada mertuanya. Jadi yang pertama adalah kasih. Yang kedua, perkataan yang membangun, yang baik. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dan di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain dari maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem.
Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Saudara, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amsal 22 ayat yang 11. Dan yang terakhir saudara, Rut itu punya sikap yang sopan. Rut pasal 2 ayat ke-7. Ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika ia tidak berhenti. Saudara, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 1 Petrus 2 ayat 17. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 12 ayat yang keempat. Dan yang terakhir saudara, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara, Rut punya satu kesopan santunan yang baik, dan ini yang membuat dia begitu dicintai oleh banyak orang. Dan saya berdoa seperti Rut punya masa depan yang indah karena karakternya yang baik. Saya juga berdoa saudara dan saya menerima masa depan yang indah karena kita punya karakter yang baik, kasih yang tulus, perkataan yang membangun yang baik, dan kita adalah orang-orang yang punya kesopanan. Kita sopan dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami sangat percaya bahwa masa depan kami adalah masa depan yang indah, sebab kami punya karakter yang baik. Kami adalah orang yang mengerti, yang melakukan kehendak Tuhan. Dan kami percaya tahun ini adalah tahun yang baik, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, tahun yang mana masa depan kami adalah masa depan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.